Teman-teman wartawan, saya ingin memberikan penjelasan yang lebih utuh atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya tadi malam. Yang intinya, dengan pertemuan dengan Pak Prabowo tadi malam, apakah berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk Partai Demokrat berkoalisi dengan Pak Jokowi? Itu pertanyaannya. Saya ingin memberikan jawaban sebagai berikut. Selama kurang lebih 1 tahun, memang kami menjalin komunikasi yang baik, dan bahkan 6 bulan terakhir cukup intensif dengan Bapak Jokowi. Untuk diketahui, ini sejarah, ini kebenaran, harus saya ceritakan apa adanya. Pada bulan Oktober tahun 2014, saya masih presiden, Pak Jokowi sudah menjadi presiden terpilih. Mengatakan kepada saya, apakah tidak baik kalau Demokrat berada di dalam pemerintahan? Waktu itu saya jawab kepada beliau, barangkali tidak tepat Bapak, karena dalam Pilpres yang baru saja dilaksanakan, Partai Demokrat tidak mengusung Pak Jokowi, yang sebenarnya juga tidak mengusung Pak Prabowo. Teman-teman wartawan ingat, waktu itu Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi, tapi tidak berhasil, dan kemudian kami memutuskan tidak mengusung salah satu dari pasangan Capres-Cawapres waktu itu. Rasanya Pak Jokowi kalau tiba-tiba kami berada di dalam menjadi tidak tepat. Pertemuan berikutnya lagi tahun 2015, saya datang ke istana menemui beliau untuk mengundang Pak Jokowi hadir dalam summit GGGI yang saya pimpin selama 2 tahun, yang memang itu dilakukan penundaan dan dilaksanakan, yang semula di Bali dipindahkan ke Korea Selatan. Beliau berjanji akan hadir. Nah, di situ Pak Jokowi mengulangi lagi, apakah tidak sebaiknya Demokrat berada di dalam pemerintahan? Jawaban saya masih sama. Kemudian terus berlangsung hingga teman-teman masih ingat dulu ada aksi damai 4.11, kemudian aksi damai 2.12. Saya banyak difitnah macam-macam, sehingga saya datang ke istana untuk melakukan klarifikasi kepada Pak Jokowi. Itu ingat saya medio 2017. Setelah itulah sebetulnya pertemuan kami sering kami lakukan. Semangatnya menjadi, kalau memang cocok, Demokrat bisa mengusung beliau dalam pemilihan presiden 2019, dengan harapan kalau beliau ditakdirkan oleh Allah terpilih kembali dan Demokrat berada di dalam pemerintahan, kita bisa juga berkontribusi dari dalam untuk rakyat kita. Semangatnya di situ. Dan itu terus berlangsung hingga bulan Mei tahun ini, jadi 2 bulan yang lalu, yang semula pertemuan di Istana Negara, 2 kali pertemuan di Istana Bogor. Sama kerangkanya, kebersamaan. Semangatnya baik. Saya mengetahui bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh untuk mengajak Demokrat berada di dalam koalisi dan pemerintahan. Kalau sekarang ada yang mengatakan SBY kena PHP, tidak. Jadi saya yakini Pak Jokowi sungguh-sungguh ingin mengajak kami di dalam. Nah, setiap kami bertanya, setiap bertemu dengan Pak Jokowi, selalu saya bertanya, Pak Jokowi, apakah kalau
Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami. Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran, saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat, tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY, tidak pernah. Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Partai Demokrat. Jadi kami selama 5 kali melaksanakan pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres. Saya tidak pernah meminta, beliau juga tidak menawarkan posisi itu. Tapi kami terus melaksanakan pertemuan-pertemuan. Kalau saudara masih ingat, pada saat Partai Demokrat melaksanakan Rapimnas di Sentul tanggal 10 dan 11 Maret 2018 yang lalu, saya sampaikan dalam pidato saya, sangat mungkin Partai Demokrat bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Saya sebut memang dengan harapan kerangka koalisinya terjamin, hubungan di antara peserta koalisi baik, saling menghormati, saling percaya, goodwill, chemistry, dan kemudian Partai Demokrat mendapatkan ruang untuk juga menyumbangkan pemikiran yang nanti menjadi bagian dari visi, misi, dan kebijakan 5 tahun ke depan. Itulah intinya. Pak Jokowi memang menyampaikan kepada saya, kalau Demokrat berada di dalam, tentu ada posisi-posisi menteri, sebagaimana partai-partai yang lain, dan menurut saya itu wajar, dan seharusnya demikian, karena saya juga pernah memimpin koalisi selama 10 tahun, jadi menurut saya itu wajar. Tapi saya garis bawahi, malam hari ini beliau tidak pernah menawarkan cawapres. Saya juga tidak pernah meminta posisi cawapres dan mengajukan nama siapapun, termasuk AHY, sebagai cawapres. Ini biar baik untuk Pak Jokowi, baik untuk saya. Nah, mengapa kemudian 2-3 minggu terakhir ini seperti ada perubahan? Benar ada perubahan. Tapi satu hal, ketika selama 1 tahun saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi, komunikasi kami ini berlandaskan niat baik kedua belah pihak. Selama 1 tahun pula kami tidak berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pertemuan kami sebelum tadi malam adalah pada bulan Juli tahun 2017, pasca pembicaraan PT 20% yang baik Demokrat maupun Gerindra bersama PAN dan PKS gagal waktu itu untuk tidak bersetuju PT 20%. Itulah, nah baru tadi malam. Sehingga kalau pertemuan pertama setelah 1 tahun itu memiliki inisiatif untuk kemungkinan membangun koalisi, memang ada landasannya. Jadi tidak begitu saja kami tutup buku dengan Pak Jokowi, kemudian buka buku, membuka lembaran baru dengan Pak Prabowo. Saya harus mengatakan pada malam hari, oleh karena itulah tanpa meninggalkan luka apapun, saya dengan Pak Jokowi, saya menghormati beliau, pernah mengajak untuk bersama-sama di dalam pemerintahan, tetapi barangkali jalan itu tidak terbuka dengan baik, dan kami mengerti, sehingga dalam sisa waktu yang tinggal
kurang dari itu 3 minggu ini, maka kami harus menentukan jalan yang lain yang sekarang sedang berproses, yang juga belum rampung atau belum final. Sebab undang-undang tidak memungkinkan partai politik tidak mengusung capres. Kalau dulu boleh, kalau sekarang tidak mengusung, maka tahun 2024, pemilu 2024 kami kehilangan hak untuk mengajukan capres dan cawapres. Apalagi bagi Partai Demokrat sesuai dengan hasil Rakernas di Kota Mataram, Lombok, NTB, sudah kita sepakati kita pasti mengusung. Nah, dalam konteks itulah akhirnya kami melakukan penjajakan Gerindra, Demokrat, dan bersama sejumlah partai politik yang lain untuk kemungkinan membangun koalisi Pilpres 2019. Itulah jawaban utuh saya, sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga kalau saya mendengar dari teman-teman yang mendengarkan statement Bung Romi, pimpinan P3, seolah-olah SBY tidak jadi berkoalisi dengan Pak Jokowi lantaran yang ditawarkan sebagai cawapres tidak diwadahi. Salah. Saya berharap Bung Romi hati-hati dalam mengeluarkan statement, tidak baik bagi pemimpin dan politisi, statement yang tanpa dasar yang kuat. Bung Romi sahabat saya, sehingga saya tetap menjalin persahabatan, tapi harus mengatakan harap berhati-hati untuk mengeluarkan statement seperti itu. Itulah jawaban saya yang tidak mungkin tadi malam saya jawab dengan panjang lebar. Kemudian yang kedua, tadi malam juga sempat disampaikan oleh Pak Prabowo. Ini penting bagi saya. Dalam pertemuan tadi malam, Gerindra, Demokrat, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, saya juga tidak menawarkan, menyarankan kader Demokrat sebagai cawapres beliau, tidak. Silakan dicek kepada Pak Prabowo, dan pembicaraan saya di dalam juga ada saksinya. Silahkan, kalau kita cocok ini, berjodoh dan ditakdirkan oleh Allah untuk berkoalisi, Pak Prabowo lah sebagai capres yang menyampaikan kepada kami siapa cawapres yang dipilih. Mesti ada komunikasinya. Tetapi karena saya pernah menjadi capres dulu, saya punya liberty, punya kebebasan. Ketika saya memilih Pak Yusuf Kalla, Pak JK, tahun 2004 itu sepenuhnya pilihan saya. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang mengharuskan, dan apalagi menekan. Demikian juga pada tahun 2009, ketika saya memilih Pak Budiono sebagai running mate saya, cawapres saya, juga sepenuhnya pilihan saya. Nah, mengingat apa yang saya alami, kalau Pak Prabowo yang kita dukung sebagai capres, beliaulah yang akan memutuskan nanti, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak, yang memungkinkan perjuangannya berhasil. Posisi-posisi kami, partai-partai politik, harus seperti itu. Tadi dengan Pak Zulkifli Hasan, kami juga sepakat. Jangan kita-kita ini malah merecoki capres dengan memaksa-maksakan siapa cawapresnya. Sepakat Pak Zul tadi itu. Silakan saja, toh nanti akan ada pertemuan yang lebih resmi, lebih intensif, sehingga kita bisa melakukan menukar pikiran. Itulah dua hal yang saya anggap penting untuk saya jelaskan pada malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan.